Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan lanjutkan materi TRK 2. Di pertemuan keempat, kita akan membahas tentang adsorpsi pada katalis padat. Yang pertama, di sini saya akan jelaskan beberapa jenis adsorpsi. Jadi adsorpsi itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama itu adalah physical adsorption, dan nanti yang kedua ada chemisorption. Pertama, saya jelaskan terlebih dahulu untuk yang physical adsorption. Jadi untuk physical adsorption atau adsorpsi fisik ini dipengaruhi oleh gaya van der Waals, di mana gaya yang menarik molekul fluida ke permukaan padatan itu relatif lemah. Nah, untuk adsorpsi fisik ini, keseimbangan antara permukaan padatan dengan molekul fluida itu biasanya cepat tercapai, dan dia sifatnya easily reversible karena kebutuhan energinya kecil. Untuk energi aktivasinya itu biasanya tidak lebih dari 1 kilokalori per gram mol karena gaya yang terlibat itu lemah. Nah, jadi dari beberapa poin tadi, ini menunjukkan bahwa gaya untuk menarik molekul fluida ke permukaan padatan untuk adsorpsi fisik ini dia relatif lemah, ya. Di sini juga ditandai dengan energi aktivasi yang nilainya cukup rendah, tidak sampai 1 kilokalori per mol. Nah, untuk kemampuannya, physical adsorption ini dia menurun cepat dengan meningkatnya temperatur. Kemudian yang perlu kalian ketahui juga bahwa adsorpsi fisik ini tidak berperan untuk katalisis, ya, tapi yang berperan untuk katalisis itu adalah yang jenis adsorpsi kedua, yaitu chemisorption. Nanti akan kita jelaskan. Nah, untuk adsorpsi fisik ini biasanya besarnya itu atau efektivitasnya sebanding dengan jumlah permukaannya. Jadi kalau misalnya semakin luas permukaannya, berarti kemampuan adsorpsi secara fisiknya itu juga semakin besar. Nah, kemudian dengan kita mempelajari hal-hal terkait adsorpsi fisik ini salah satunya berguna untuk menentukan sifat fisik dari katalis padat. Kemudian kita masuk ke jenis adsorpsi yang kedua, yaitu chemisorption. Nah, untuk chemisorption ini melibatkan gaya yang lebih kuat dibandingkan dengan physical adsorption tadi, di mana chemisorption ini melibatkan ikatan kimia kovalen. Nah, untuk chemisorption ini terdiri dari dua jenis, ada activated dan ada non-activated chemisorption. Activated chemisorption itu adalah chemisorption di mana lajunya bervariasi terhadap suhu berdasarkan finite activation energy di persamaan Arrhenius. Sementara untuk non-activated chemisorption itu adsorpsinya terjadi sangat cepat dengan energi aktivasinya mendekati 0. Nah, tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa yang berperan dalam reaksi katalitik itu kan yang jenis chemisorption ini, ya. Jadi efektivitas katalis padat untuk reaksi itu tergantung pada proses chemisorption-nya. Kemudian kalian perlu ketahui juga bahwa proses adsorpsi itu bisa terjadi tanpa reaksi, jadi tidak harus ada reaksi ya pada proses adsorpsi itu. Tahap adsorpsi dan desorpsi pada konversi reaktan menjadi produk secara overall itu bisa terjadi sangat cepat dan terjadi pada kondisi hampir kesetimbangan. Kita juga perlu mengetahui hubungan kesetimbangan antara konsentrasi adsorben pada gas atau liquid serta jumlah yang diadsorb. Nah, kemudian di tabel 71 ini ada beberapa perbedaan antara physical dan chemical adsorption. Jadi tadi untuk chemisorption ini kita sebut juga dengan chemical adsorption ya. Di sini kalian bisa lihat dari parameter adsorben, adsorbat, terus kisaran suhu, panas adsorpsinya, dan seterusnya. Ini bisa kita lihat perbedaannya antara physical adsorption dan chemisorption. Nah, ini silahkan kalian bisa coba baca sendiri ya untuk lebih jelasnya. Kemudian saya akan lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang adsorption isotherm.
Tadi telah dijelaskan bahwa chemisorption itu merupakan jenis adsorpsi yang penting pada suatu proses katalitik. Jadi misalnya di sini kita punya notasi S, di mana S ini merepresentasikan active site, terus misalnya ada kombinasi S dengan komponen lain, misalnya AS, ya, itu artinya unit A teradsorb pada site S. Nah, unit A ini bisa berupa atom, molekul, atau kombinasi dengan atom-atom lainnya. Adsorpsi A pada site S ini bisa direpresentasikan sebagai berikut ya. Jadi di sini misalnya ada suatu unit A, suatu molekul A, terus di sini S ini adalah active site ya. Ketika molekul A ini teradsorb pada site S, maka dia akan membentuk gabungan ya. AS ini artinya unit A teradsorb pada site S, di mana S ini adalah active site dari katalis. Nah, kemudian di sini ada beberapa notasi yang perlu kalian ketahui juga ya. Di sini ada CT, ada CV. CT itu jadi baik CT maupun CV satuannya adalah mol per gram katalis. Untuk CT itu adalah total konsentrasi molar active site per unit massa katalis. Sementara CV itu adalah konsentrasi molar dari vacant site-nya. Jadi vacant site ini adalah site dari katalis yang tidak ditempeli oleh suatu molekul. Jadi dia site-nya itu kosong ya, tidak ada molekul apapun yang menempel pada site tersebut. Itu disebut dengan vacant site. Kemudian untuk katalis yang tidak terjadi deaktivasi, kita bisa asumsikan bahwa konsentrasi total active site-nya itu konstan. Nah, kemudian di sini ada beberapa notasi lainnya juga, ada PI, di mana PI itu adalah tekanan parsial suatu spesies I pada fase gas. Kemudian ada CIS, ya, ini adalah konsentrasi permukaan, jadi konsentrasi site yang ditempati atau dilekati oleh suatu spesies I. Ya. Nah, untuk ilustrasinya antara vacant site dengan occupied site, kalian bisa lihat di gambar ini. Jadi misalnya yang bentuknya runcing-runcing ini, ya, ini anggap aja permukaan katalis ya, atau site katalis, gitu. Nah, untuk yang ini dan ini adalah occupied site. Jadi site-nya ini sudah ada molekul yang melekat di permukaannya. Sementara yang kosong ini kita katakan dengan vacant site. Ya. Nah, untuk sistem yang digambarkan di sini, maka kita bisa tuliskan persamaan untuk total konsentrasi dari site-nya. Ya, jadi untuk konsentrasi totalnya itu adalah CV. CV itu adalah yang vacant site-nya ya. Jadi site yang tidak ditempeli atau tidak dilekati oleh molekul apapun, ditambah dengan CAS, ini untuk site yang dilekati untuk site yang dimana ada molekul A yang teradsorb. Kemudian untuk CBS, ini adalah site yang terdapat molekul B teradsorb pada site tersebut gitu ya. Jadi di sini kan ada dua vacant site-nya yang kosong, ditambah CAS yang ini, CBS yang ini. Tuh. Nah, kemudian data adsorpsi ini seringkali dilaporkan dalam bentuk adsorption isotherm. Misalnya, kita ambil contoh proses adsorpsi non-reacting gas di permukaan katalis. Nah, isotherm itu menggambarkan jumlah gas yang teradsorb di padatan pada tekanan berbeda dan suhu yang sama. Nah, dalam hal adsorption isotherm ini, jadi misalnya kita punya suatu sistem ya, kita punya suatu sistem, terus kita modelkan, terus kita bandingkan dengan data eksperimen.
Ya, jadi biasanya data eksperimen ini sudah dibentuk kurva gitu. Nanti model sistem yang kita miliki itu kita bandingkan dengan data eksperimen pada kurva. Nah, kalau misalnya model yang kita punya itu datanya sesuai atau mendekati data eksperimen, maka model tersebut bisa mendeskripsikan apa yang terjadi pada sistem real. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya ternyata data yang model yang kita punya itu tidak mendekati atau jauh dari data eksperimen yang ada, maka itu tidak bisa mendeskripsikan apa yang terjadi pada sistem real. Oke, kemudian di sini ada contoh, misalnya adsorpsi karbon monoksida pada suatu logam. Ini kemungkinan karbon tersebut teradsorpsi itu ada dua. CO ini diadsorpsi sebagai molekul CO, atau bisa juga CO diadsorpsi sebagai atom oksigen dan juga karbon. Ini untuk yang nomor 1 di persamaan yang atas. CO-nya kan dia teradsorb sebagai molekul CO, maka di sini tulisannya COS. Ya, jadi CO melekat pada active site di katalis ya. Untuk kasus seperti ini, untuk yang pertama, ini kita sebut dengan adsorpsi molekuler atau non-disosiasi. Nah, kemudian untuk yang kedua, di mana CO ini diabsorpsi sebagai atom oksigen dan karbon, ini kita bisa lihat persamaannya. Jadi masing-masing, baik itu atom karbon maupun atom oksigen, itu masing-masing melekat pada site yang berbeda. Maka itu disebut dengan adsorpsi disosiatif. Ya. Nah, untuk molekul yang teradsorb secara disosiasi atau non-disosiasi, itu tergantung pada permukaan logamnya. Ya, jadi gimana caranya kita bisa tahu untuk jenis adsorpsinya apakah yang non-disosiasi atau yang disosiasi, itu tergantung pada permukaan logamnya. Misalnya, CO itu akan mengalami adsorpsi disosiatif pada besi, sementara pada nikel, CO ini akan mengalami adsorpsi molekuler. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian masih terkait dengan contoh yang tadi, adsorpsi molekul CO pada site aktif katalis. Di sini ada gambar grafik ya yang menunjukkan plot jumlah CO yang teradsorb per unit massa katalis sebagai fungsi tekanan parsial CO. Nah, jadi grafik ini kita bisa katakan ini merupakan salah satu contoh dari adsorption isotherm. Ya, jadi di sini kita bisa lihat nanti pada berbagai tekanan parsial CO, ya kita bisa lihat berapa sih jumlah CO yang teradsorb per massa katalis, kira-kira seperti itu. Yang berikutnya ada surface reaction, ya. Jadi tadi setelah proses adsorpsi, tahapan berikutnya pada reaksi katalitik itu ada surface reaction. Jadi ketika reaktan udah teradsorb pada permukaan katalis, maka ada beberapa kemungkinan mekanisme reaksi untuk menghasilkan produk reaksi. Ya, jadi tadi ketika reaktan ya udah teradsorb, tadi kan penjelasan sebelumnya tentang adsorpsi. Jadi ketika reaktan sudah teradsorb di permukaan katalis, tahap berikutnya itu adalah surface reaction atau reaksi pada permukaan katalis. Nah, ini ada beberapa mekanisme atau beberapa kemungkinan mekanisme yang bisa terjadi sampai akhirnya dia bisa menghasilkan produk reaksi. Yang pertama ada single site mechanism. Ini penjelasannya hanya site di mana reaktan teradsorb yang terlibat dalam reaksi. Ya. Misalnya, molekul A yang teradsorb dapat terisomerisasi atau terdekomposisi langsung pada site di mana molekul tersebut melekat. Jadi misalnya ini ada molekul A kan, dia teradsorb pada suatu site, kemudian di site yang ini juga si molekul A ini bisa mengalami isomerisasi atau terdekomposisi sehingga menghasilkan molekul B pada site yang sama. Itu untuk single site mechanism. Yang berikutnya ada dual site mechanism.
Jadi, untuk dual side mechanism ini, reaktan yang teradsorb itu berinteraksi dengan site lainnya, baik itu unoccupied atau occupied untuk menghasilkan produk. Ya, jadi misalnya ini, molekul A yang teradsorb dapat bereaksi dengan vacant site yang berdekatan untuk menghasilkan vacant site dan site di mana produk teradsorb. Jadi pada intinya di sini ada beberapa site dari katalis, ya. Nah, ketika ada suatu molekul yang teradsorb pada site tersebut, itu kan berarti kan di sebelahnya itu atau di posisi yang berdekatan itu ada site yang kosong, ya kan? Nah, molekul A ini bisa bereaksi dengan vacant site yang ada di dekatnya, ya, sehingga menghasilkan vacant site baru atau bisa juga dia menghasilkan molekul lain, ya. Nih kita bisa lihat di sini terbentuk molekul B, ya kan? Jadi kurang lebih untuk reaksinya seperti ini. Jadi di sini ada molekul A pada site katalis bereaksi dengan site yang kosong, ternyata membentuk site kosong juga, ya, serta membentuk molekul lain yang sudah teradsorb pada site katalis. Kemudian ada contoh lain juga untuk dual site mechanism. Itu misalnya reaksi antara dua spesies yang teradsorb. Jadi misalnya di sini ada dua site ya, katalisnya. Masing-masing ini ada molekul B yang melekat dan ada molekul A yang melekat. Nah, dari dua spesies ini mereka juga bisa saling bereaksi, ya, sehingga di sini nanti menghasilkan suatu molekul lain atau spesies lain berupa C dan D yang juga melekat pada site katalis tersebut. Nah, untuk persamaan reaksinya kurang lebih seperti ini. AS tambah BS menghasilkan CS dan DS. Tuh. Kemudian, mekanisme yang ketiga itu adalah reaksi antara molekul yang teradsorb dengan molekul di fase gas. Jadi misalnya di sini ada site katalis di mana ini melekat spesies A atau molekul A, kemudian ada molekul lain B ini dalam fase gas. Ya. Nah, si A ini bisa juga bereaksi dengan B yang fasenya gas, sehingga menghasilkan spesies lain yang melekat juga di site, yaitu CS, serta menghasilkan gas lain, yaitu D. Ya, di sini bisa kalian lihat untuk persamaan reaksinya. Nah, tahap yang berikutnya setelah tadi ada tahapan adsorpsi, kemudian ada reaksi di permukaan atau surface reaction, tahapan yang berikutnya itu adalah desorpsi. Ya, jadi produk yang dihasilkan dari surface reaction itu kan pertama-tama kan dia teradsorb ya pada permukaan katalis. Nah, kemudian produk tersebut akan terdesorpsi atau terlepas menjadi fase gas. Ya, jadi untuk persamaannya ini misalnya CS yang tadinya C ini melekat pada site S, kemudian dia terdesorpsi sehingga C-nya terlepas dan site-nya ini menjadi kosong, ya, jadi vacant site gitu. Untuk desorpsi, di sini dalam hal ini C ya, desorpsi C merupakan kebalikan dari tahap adsorpsi C, dan laju desorpsinya juga merupakan kebalikan dari laju adsorpsi. Ya, jadi pada dasarnya adsorpsi dan desorpsi itu merupakan suatu proses yang berkebalikan. Oke, jadi tadi itu kita sudah bahas proses adsorpsi, surface reaction, dan desorpsi. Mungkin sedikit saya review terkait ketiga tahap tadi ya. Jadi saya pernah menyampaikan bahwa tahapan pada reaksi katalitik itu kan ada bermacam-macam ya. Pertama mulai dari difusi, kemudian setelah difusi itu nanti ada adsorpsi, surface reaction, terus desorpsi, dan sampai akhirnya nanti difusi lagi gitu kan. Nah, jadi di sini tadi yang sudah kita bahas itu adalah 3 tahap yang ada dalam suatu reaksi katalitik, yaitu tadi adsorpsi, surface reaction, dan desorpsi. Nah, dari ketiga itu nanti kita akan lihat, kita akan pelajari apa itu rate limiting step ya. Jadi ketika misalnya kita punya suatu reaksi heterogen dijalankan pada kondisi steady,
maka laju masing-masing dari 3 tahap reaksi, di mana reaksinya itu adalah adsorpsi, surface reaction, dan desorpsi, itu akan sama antara satu dengan yang lainnya. Atau dengan kata lain, maka laju adsorpsi sama dengan laju surface reaction sama dengan laju desorpsinya. Nah, dari ketiga tahap ini, adsorpsi, surface reaction, dan desorpsi, ada salah satu tahap yang penting, ya, dan sering disebut sebagai rate limiting atau rate controlling step. Nah, kenapa tahap tersebut kita katakan penting? Karena yang menjadi rate limiting step itu adalah tahapan yang lajunya paling lambat. Jadi, tahapan tersebut itu akan mengontrol laju reaksi secara keseluruhan atau secara overall. Jadi kalau misalnya tadi dari 3 tahap, misalnya adsorpsi, surface reaction, dan desorpsi, misalnya ya, adsorpsinya itu berlangsungnya cepat, terus surface reaction-nya itu berlangsungnya lambat, desorpsinya juga berlangsungnya cepat. Berarti nanti surface reaction itu yang akan menjadi rate limiting step atau rate controlling step, artinya surface reaction itu yang akan mengontrol atau menentukan laju reaksi secara keseluruhan. Nah, kalau misalnya untuk kasus yang saya beri contoh tadi, kalau misalnya tahapan tersebut, tadi dalam hal ini saya kasih contoh surface reaction ya. Surface reaction sebagai tahap yang paling lambat, kalau misalnya bisa kita buat lebih cepat, maka nanti reaksi keseluruhannya juga akan bisa berlangsung pada laju yang lebih cepat. Kemudian ini adalah contoh, ya, contoh ada suatu reaksi. Nanti kita di sini lihat mana tahapan yang lambat, mana tahapan yang cepat. Ini ada contoh pembuatan amonia atau NH3 dari hidrogen dan nitrogen. Ya. Di sini diketahui bahwa ini kita coba lihat dulu satu-satu persamaan reaksinya atau mekanisme reaksinya. Ini kan kita mau kelompokkan dia menjadi 3 tahap, ya kan? Ada adsorpsi, ada surface reaction, dan ada desorpsi. Kalau adsorpsi itu kan prosesnya pelekatan suatu molekul pada permukaan katalis kan. Berarti sekarang kita coba identifikasi. Nah, untuk yang ini, untuk yang reaksi pertama, kedua, dan ketiga, ya, ini merupakan tahap adsorpsi. Ya, kita lihat di sini molekulnya ini masing-masing menempel atau melekat pada site ya. Ini dari H2 ditambah 2S site-nya, jadi ini 2HS. Ini ada pelekatan atau ada proses adsorpsi di sini. Nah, kemudian untuk yang ini, berarti reaksi ke 4, 5, dan 6, ya, ini adalah tahap surface reaction. Nah, di sini kita bisa lihat ada reaksi ya. Ini ada nitrogen yang melekat pada site, ada hidrogen yang melekat pada site, mereka saling bereaksi sehingga membentuk produk dengan mekanisme seperti ini. Gitu. Nah, kemudian untuk yang ini, yang bersamaan terakhir, ini adalah tahap desorpsi. Karena di sini kita bisa lihat yang tadinya NH3 melekat pada site, ini dia terpisah ya. Jadi NH3 sendiri dan ini site-nya menjadi site kosong atau vacant site. Nah, dari sini diketahui untuk reaksi yang pertama ini cepat ya. Kemudian untuk 1 2 3 4 untuk 4 reaksi yang terakhir ini juga cepat. Artinya kemudian di sini juga diketahui bahwa yang menjadi rate limiting itu adalah reaksi kedua dan ketiga. Atau dengan kata lain, reaksi kedua dan ketiga ini reaksi yang berjalannya lebih lambat dibandingkan reaksi yang lainnya. Oleh karena itu, laju adsorpsi ini
Absorpsi nitrogen ya itu akan menentukan laju reaksi secara keseluruhan. Ya, jadi kira-kira seperti itu contohnya untuk rate limiting step. Oke, jadi itu aja materi untuk pertemuan keempat hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.